Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita masalah seseorang kejadian yang gak lama juga sih. Waktu itu tuh waktu zaman togel. Orang itu hidupnya selalu sana sini mencari togel, lari ke hutan, lari ke tempat keramat, lari kemana itu orang itu selalu mencari. Pada suatu hari itu orang, tapi itu orang itu pernah dapat juga nggak besar ya, paling 1.000 2.000, sering dapat. Dikarenakan manusia punya sifat serakah, sifatnya haus, itu orang suatu saat dia lari ke hutan. Di situ mendekati ke tempat keramat. Di situ orang itu bertapa di situ tuh sehari, 2 hari, 3 hari. Udah ketiga malamnya itu ada penampakan di situ, penampakan itu orang itu lagi duduk di situ di dekat kuburan keramat, makam keramat. Pas itu orang tuh si makhluk itu bertanya, "Hei manusia, di situ lagi apa? Malam-malam sendirian?" "Enggak, Eyang, saya mau ada permohonan, Eyang, saya pengen dapat rezeki dari togel, Eyang, kesana kesini saya nggak pernah dapat, Eyang. Tolong Eyang, saya bantu, Eyang, saya minta nomor ya 4 angka, Eyang, tolong Eyang." "Apa kamu mau nomor dikasih?" "Iya Eyang mau, tapi ada syaratnya, kamu mau nggak?" "Apa itu syaratnya Eyang?" "Kamu setiap malam Selasa sama malam Jumat kamu harus datang ke sini. Mau nggak?" "Iya Eyang mau Eyang mau." "Ya kalau bener kamu mau, nih dikasih nomor tuh, ada di telapak tangan kamu, coba lihat itu ada." "Oh iya Eyang, bener Eyang, ada ini 4 angka." "Ya udah kamu tahu ya, udah silahkan kamu pergi ya." "Ya Eyang, terima kasih Eyang, terima kasih, terima kasih banyak Eyang, nanti saya mau pasang ini." "Ya kamu sekarang silahkan pergi." Orang itu udah dikasih itu langsung pergi, jalan sangat senang, sangat bahagia. Itu jalan-jalan ngelihat lagi telapak tangannya, sangat bahagia. Itu yang namanya waktu malam, itu perasaan orang itu nggak pernah habis-habis, sangat lama bagi orang itu lah, ditungguin terus. Tapi yang namanya pagi itu sangat jauh, sangat lama. Itu orang itu sangat jenuh, lihat lagi jam, ya waktunya siang. Itu kedengaran suara azan subuh. Itu orang tuh dia sangat girang, sangat bahagia mendengar suara azan subuh. Bukannya sholat subuh, orang itu membangunkan istrinya. "Mah, bangun mah, bangun mah. Ada apa sih pagi-pagi udah ribut pagi-pagi?" "Iya mah, tolong saya minta duit mah, minta duit." "Buat apaan pagi-pagi? Udah jangan banyak omong, jangan minta duit." "Ya buat apaan? Udah minta cepet minta." Itu istrinya tuh dengan di luar kesadarannya, langsung suaminya itu dikasih duit sama istrinya, nggak tahu berapanya. Udah dikasih begitu, udah kasih, langsung suaminya itu pergi lagi, tahu kemana. Itu istrinya tuh langsung tidur lagi, nggak tahu kejadian apa tuh sama suaminya, nggak tahu. Orang itu tuh lagi ngorok lagi si perempuan itu. Sudah itu langsung bangun, udah sekitar agak siangan, bangun lah sekitar jam 6 atau jam 7. Itu istrinya baru sadar, ini si papa tadi datang minta duit buat apaan minta duit. Terus itu nanya, "Kemana tuh orang?"
Terus nanya sama tetangganya, teh lihat suami saya nggak? Oh tadi lari ke sana tuh kayak serius banget sih, kayak ada kepentingan lain. Iya minta duit tadi subuh gitu, udah minta duit langsung pergi. Itu orang dari pagi itu nunggu siang lamanya, ampun-ampunan, lama banget, lama. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, udah jam 10 itu ada agen ya kalau nggak salah. Itu ada agen langsung, mas saya tolong pasang nomor yang 2 angka, yang 3 angka, saya sama yang 4 angka satu set. Ya mas, nomor bapak nomor sekian sekian sekian, itu 4 angka dah. Itu dipasang lagi, itu nyari lagi agennya, itu nyari lagi, masang lagi sekian, tahu berapa dapat, masang lagi, masang. Itu yang duitnya dari istrinya itu habis dipakai pasang togel. Udah dipakai pasang togel, itu orang tuh nggak tenang hidupnya, nggak tenang sama sekali. Nunggu waktu sore itu lama ya, lama. Ditungguin tuh waktu tuh lamanya, lama banget. Yang mungkin waktu itu berjalan dengan sendirinya. Udah jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Itu orang bukannya asar, bukannya apa, malah orang nanyain sama orang tuh. Nanyain, mas kalau sekarang togel nomor berapa mas keluar? Ah mas belum keluar mas, kayak begini sih ya, ya nanti paling habis maghrib. Waduh lama amat sih. Itu udah itu ya, itu orang sangat gelisah menunggu keluar togel. Udah waktunya sekitar udah maghrib itu baru kedengar suara ada dari, nanyain lagi sama orang, mas sekarang togel nomor berapa? Kebetulan orang itu juga ikut masang. Oh mas, nomor sekarang tuh yang keluar tuh sekian sekian sekian, 4 angka tuh. Itu orang sangat terkejut sampai mukul jidatnya kekencengan. Aduh, terbalik, aduh, sialan gua. Oh gitu kata orang itu. Udah gitu orang tuh merenung, duduk, rasa penyesalan, nggak dibulak-balik nomornya itu. Ternyata nomornya itu keluar tapi ngacak, itu di situ orang tuh merenung, mikirin, aduh kalau gimana ya, aduh nyesel banget gua kalau tadi diacak atau dibalik-balik, gimana mungkin gak dapet. Itu orang tuh merenung, terus merenung penyesalan, gak diacak, gak dibalik-balik gitu ya. Itu orang selalu penasaran. Pulang malam-malam tuh, pulang lemes sekali, datang ke rumahnya, mah ya pak dari mana? Aduh mah gagal mah, nggak diacak, itu nomor dari sana, dari Karuhun sana tuh bener keluar 4 angka tapi nggak keluar mah, ngacak. Itu salah papa, nyesel banget gak diacak-acak lagi. Oh, terus gimana pak ya nggak dapet? Aduh, itu istrinya tuh merengut, ngambek gitu ya, ngambek soalnya duitnya habis semua pakai beli nomor togel. Itu orang semalaman gak bisa tidur, mikirin penyesalan, gak dibulak-balik, gak diacak. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, udah seminggu penasaran. Orang itu lari lagi ke tempat yang kemarin itu. Nanjak gunung, gak dipikirin nanjaknya, gak dipikirin gelapnya, gak dipikirin jalannya licin, gak dipikirin. Itu jalan sendirian, terus jalan. Kebetulan waktu itu tuh cuacanya tuh gerimis. Tapi nggak dihiraukan sama orang itu, yang penting nyampe ke tempat yang kemarin itu. Gak lama kemudian, saking semangatnya orang itu untuk mendapat togel lagi dari yang keramat kemarin, itu langsung di situ tuh, langsung datang ke tempat kuncen. Bah, saya kemarinnya salah, bah nyesel
kenapa kau bisa nyesel, kata si Mbak itu. Iya Mbah, nggak diacak, nggak dibulak-balik, saya langsung pasangin aja yang nomor dari Eyang itu, kata si Mbak itu. Oh salah, kenapa kamu diacak, aturan kan diacak lagi, diolah lagi. Iya Mbah, jadi sekarang kamu maksudnya kesini mau apa? Iya Mbah, saya mau minta lagi kayak kemarin supaya dapat lagi. Masalahnya kemarin saya penasaran. Oh begitu. Ya silahkan, kata si Kuncen itu. Si Kuncen langsung duduk di dekat kuburan itu, duduk langsung bakar kemenyan. Yang namanya asap kemenan, baunya kemana-mana. Walah. Terus si Kuncen itu ngomong lagi, ya udah kamu duduk lagi di sini ya kayak kemarin begitu ya. Iya Mbak ya, ya. Itu si Kuncen langsung pergi lagi. Pergi lagi si Kuncen itu pulang ke rumahnya. Itu orang duduk di situ. Tuh aku mikir ya, otaknya ke nomor togel, otaknya tuh togel nomornya Eyang, saya minta nomor Eyang. Katanya orang itu udah gitu ya, sejam, 2 jam, 3 jam, kurang lebihnya jam 1 ya, kemarin makhluk yang kemarin tuh datang lagi. Hei manusia, ada apa datang lagi ke sini? Kan kemarin udah dikasih, kenapa mau lagi? Enggak, yang saya kemarin salah, nggak diacak-acak, emang nomor keluar, tapi saya salah nggak diacak, jadi dapat enggak yang nggak terbalik semuanya. Dasar manusia serakah. Itu orang tuh dilempar sama makhluk itu tuh, dilempar sampai jauh, dilempar tangkap kelayang gubas ke tempat bala. Itu orang itu jatuh di tempat semak-semak. Itu yang namanya orang itu bangun. Aduh sialan, yang goblok, gue dia lempar-lempar begini. Kalau nggak ngasih sih nggak ngasih aja, jangan sampai dilempar-lempar. Walah, kacau. Itu orang tuh langsung pulang lagi, turun ke rumah Kuncen. Udah gitu tuh langsung ke rumahnya, ketok-ketok pintu. Langsung si Kuncen itu buka pintunya. Gimana deh, dapat? Boro-boro dapat, dilempar ke tempat semak-semak. Kata si Kuncen, iya makanya kamu kan kemarin ada perjanjian sama yang penghuni itu, sekali aja, kenapa kamu datang lagi ke sini? Jadi itu marah besar. Gak bisa yang soalnya saya penasaran. Gak bisa, kamu udah pulang aja, pulang. Udah gitu tuh pulang, si orang itu tuh pulang dengan kekecewaan, dengan badannya sakit semua, dilempar sama makhluk itu sangat jauh. Itulah dilempar. Itu orang udah dilempar begitu, bukan diambil hikmahnya, bukan dibikin pelajaran. Itu orang, dia langsung pergi, langsung lari, badannya, kakinya jalannya ingked-ingkedan gitu ya, kakinya kayaknya sakit sebal gitu, ingked pulang ke rumahnya. Datang di rumahnya tuh duduk merenung, kata istrinya, "Pak, kenapa Pak kok duduk merenung kayak orang bingung?" Iya mas, saya tadi malam dilempar sama setan togel itu, dilempar tadi ke semak-semak sangat jauh. Itu istrinya tuh bukannya melihat suaminya begitu tuh, bukannya prihat, malah cengengesan, ketawa. Iya makanya Pak, udah jangan ngejar-ngejar togel, kalau mau cari rezeki men usaha aja, kerja ya, dagang. Ini kan modal ada, tinggal jalanin aja. Enggak, pokoknya mah saya penasaran. Papa penasaran mah, udah pajangan, dosa itu gak boleh, sama agama dilarang, sama pemerintah dilarang. Enggak, pokoknya nggak bisa, pengen terus. Itu si istrinya tuh melarang, emang melarang, istrinya nggak setuju, suaminya begitu nggak setuju. Tapi yang namanya orang itu udah kegila-gilaan sama nomor togel itu. Togel arti kata orang Sunda itu artinya togel teh tonggelo, alias jangan gila gitu ya, kira-kira gitu ya. Itu orang mencari lagi, cari nanya-nanya
sama orang-orang dunanya tempat keramat di mana, tempat keramat di mana. Ada yang ngasih tahu, Mas di sana Mas ada. Itu orang nggak berpikir dua kali, langsung jalan ke tempat yang ditunjukin sama orang itu, ditunjukin. Udah lama udah jalan, emang bener ada di situ, ada. Itu sebenarnya makam keramat itu bukan untuk cari togel sebenarnya. Itu kita sebut aja itu makam keramat pesugihan ular. Tapi orang itu nekat datang ke rumah Kuncen. Mbah, saya mau ada perlu. Oh iya deh, perlu apa deh? Mbah, saya pengen dapat nomor togel. Bisa nggak, Mbah? Ya bisa aja kalau mau. Emang di mana, Mbah? Ayo Kita ke sana. itu sama Kuncennya tuh diajak ke kuburan keramat. Nah di sini ya, di sini. Itu si Kuncen itu langsung duduk di dekat kuburan baca apa namanya bakar kemonya sambil itu sambil mulutnya kuat kamit kayak pantat ayam itu mual-mual gitu ya, kayak mual. Udah lama kemudian Kuncen itu langsung bangun, ya udah. Kamu duduk di sini nunggu mbahnya datang. Iya Mbah, ya saya di sini. Itu Kuncen langsung pergi si Kuncen itu. Itu orang tuh dalam otaknya itu udah diselimuti nomor togel. Itu dalam pikiran aja nomor togel 4 angka, itu selalu begitu. Itu gak lama kemudian itu yang namanya alam semesta mendadak gelap gulita. Kegelapan itu terlihat samar-samar ada perempuan cantik sekali. Itu mendekat. Terus perempuan itu nanya, Mas, gak ada apa kamu kesini? iya Mbak, saya tuh pengen dapat nomor togel Mbak, ya 4 angka Mbak. Ya bisa aja, bisa. Mau enggak kalau dikasih? Iya mbak. Saya mau, kata si orang itu kepada siluman itu disebutnya tuh Mbak. Ya dikarenakan cantik, muda. Wah bener-bener mantap tuh cewek siluman tuh ya. Itu sama si Mbak itu sama siluman ular itu dikasih nomor 4 angka. Kalau kamu mau nih mas nih tuh liatin di telapak tangan saya, kata siluman Itu ini. Iya pas dilihat bener ada nomor 4 angka, jelas nyata. Tuh Mas kelihatan nggak? Oh iya Mbak ya. Ya inget kamu. Iya inget. Udah inget belum? Udah inget. Ya udah Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Dah sekarang kamu Mas sekarang tinggal pergi aja, pergi sana pulang. Oh iya Mbak, terima kasih. Itu yang namanya wanita cantik tadi itu cuacanya gelap gulit, mendadak terang lagi. Ternyata si Mbak itu siluman itu menghilang. Orang tadi itu langsung turun jalan datang ke rumah Kuncen. Mbah, oh iya kamu emang udah dapat nomornya? Iya Mbah, ada perempuan cantik muda lagi ngasih nomornya 4 angka nih. Ya udah kalau gitu kamu silakan pulang ya, silakan. Ya Mbah, terima kasih. Iya. Itu orang jalan pulang lagi. Udah gitu orang itu langsung jalan pulang tapi nggak kayak ceroboh kayak kemarin gitu ya, nggak ceroboh girang teriak-teriak sama istri. Yang duduk di situ capek kali ya, udah ngantuk semalaman. Terus istrinya tuh ngasih kopi, ngasih makanan kecil, makanan ringan, goreng singkong gitu ya, goreng pisang, bala-bala, cehut. Udah Pak, kamu ini makan dulu, ngopi dulu. Ya Mah, terima kasih. Emang kenapa kok kamu kayak bingung begitu? Baru pulang udah kayak bingung, emang kenapa? Enggak Mah, ini tadi malam
dikasih nomor lagi kayak begini mah 4 angka. Gimana mah? Kata istrinya, Pak udah jangan Pak, jangan main nomor-nomor aja gitu. Mendingan usaha aja yang lain, mau jualan-jualan, mau apa-apa, ini modal udah ada, mau cari apa lagi Pak, cari apa lagi. Udah mendingan usaha aja, jualan apa ke jualan apa. Enggak mah, apa penasaran kemarin itu begitu. Ini udah dikasih nomor sama perempuan cantik, sangat cantik, lebih cantik daripada mama. Itu istrinya tuh cemburu. Wah, ngomel-ngomel, dasar mata keranjang, inilah itulah segala macam bahasanya gitu. Mah jangan cemburu mah, ini enggak mah, ini ngasih nomor, enggak tahu kata. Itu istrinya tuh kabur langsung, mau kabur langsung itu istrinya. Itu tuh udah agak siangan tuh langsung orang itu berangkat lagi jalan, lemas gitu ya, lemas cari agen, ada agen masang gitu. Itu masangnya tuh di set 2 angka, 3 angka, 4 angka, sekian, terus nyari lagi ya gitu, selalu begitu. Itu uangnya tuh kurang lebih nyisanya tuh tinggal 200 perak. Udah sore, udah itu tuh orang itu duduk merenung nungguin waktu sore. Itu yang namanya sore, lamanya ampun, lama bagi orang itu. Itulah cerita ulasan orang tersebut. Kini kita akan memasuki pengobatan pengusiran setan togel yang ada di orang itu. Mulai baca bismillahirrahmanirrahim. Udah jangan udah itu biar jalan terus. Angkat kepalanya kasih jalan. Ayamnya itu kasihan amat. Tapi nggak pernah ya punya perjanjian dengan siluman, nggak pernah. Nggak pernah. Saya nggak mau. Kalau mimpi di mana? Maksudnya Ya kalau setiap mimpi adanya di mana? pokoknya harus dapat SMS lah dari sana lah. 1 sampai 5 hari gak ada SMS. Habis itu saya samperin tuh bos ke sana. Saya bilang sama itu Abah Hasim, Bal ini gimana Pak? Kok nggak ada SMS, nggak ada kabar? Loh, saya udah SMS. Puskesmas bos, wis diduduki. Tapi orang masuk nih apa? HP ku. Wis cepat rono. Cara Mas ini kon rono pun. Cara buka, ibu isih borak nek isih bejomu ora bejomu. Tidak buka, jadi godhong kabeh. Berdus. Saat berdus kita nanya ya
Kita isi sakreto ya, tak boleh. Jadi besok kabeh bisa modal tok. Sing dosa juta piro. Ya bar kuwi udah diomongi kuwi. Sopo? Wis nyotake lakon wae. Diomongi Yasmini kae to. Kon lakon iku sisane kamar. Lah kon nyeluk jin sopo? Jin Cina. Rawata. Nah, Prawata apa sopo kuwi. Tak celuk. Sono ketok gambari, jret ketok ngarep. Iki mau gambari keluarga ku kabeh. Ngode nurip. Iki. Wis Pak, wis ora usah. Iki nganu. Wis. Tak gua iki kabeh kae. Mas sudah nyangkut itu Pak? Nyangkut juga. Orang ini ketipu sama kucing. Tujuannya bukan pesugihan, dibanting dengan pesugihan. Itu yang salah bukan orang ini, yang salah tuh kucing. Tolong orang sadar-sadar, jangan salah kaprah, jangan asal kuncen, asal jangan dukun, asal jangan kiai. Cari kuncen sejati, cari kiai yang sejati, cari dukun yang sejati, jangan dukun-dukunan. Ini akibatnya orang nggak tahu dijeburin. Ini korban pesugihan tidak diketahui yang bersangkutan. Orang ini selalu sakit-sakitan. Ini yang bertanggung jawab harusnya kuncen. Tuh ayam udah reaksi. Kepala ayam udah angus gosong. Itu ayam tuh selalu reaksi. Panas, Pak. Wirid. Wirid. Gimana? Ada reaksi? Sakit. Panas sakit. Sakit, panas. Ya, Pak. Ya ada yang janggal.
Airnya mas minum mas. Minum jangan banyak, jangan banyak. Tahan napas. Tahan napas. Turunin ke bawah. Tahan di perut. Tahan di perut. Kalau bisa keluarin dari bawah kalau bisa. Kalau nggak bisa dari atas aja pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Nggak pernah ya punya perjanjian dengan siluman, nggak pernah. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Saya nggak mau.
ke bawah. Tahan di perut. Tahan di perut. Kalau bisa keluarin dari bawah kalau bisa. Kalau nggak bisa dari atas aja pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Udah lepas.